The Last of Us merupakan serial post-apokaliptik terbaru hasil adaptasi game video bertajuk serupa yang dikembangkan oleh Naughty Dog. Secara garis besar, serial ini mengisahkan Joel yang diperankan oleh Pedro Pascal, penyelundup yang bertugas mengawal Ellie yang diperankan oleh Bella Ramsey untuk melintasi Amerika Serikat pasca apokaliptik. Ini adalah serial bertemakan survival yang dimana dunia telah dipenuhi manusia yang terinfeksi wabah jamur dan mengubah mereka menjadi zombie. Mampukah Joel dan Ellie melewati semua rintangan yang ada? Langsung saja, ini adalah rekap cerita episode 1 The Last of Us season pertama. Cerita berawal di tahun 1968 saat sebuah acara TV melakukan interview kepada seorang ahli epidemiologi bernama Dr. Neumann. Kekhawatiran dunia akan terjadinya sebuah pandemi bukanlah disebabkan oleh virus atau bakteri, melainkan sebuah jamur. Virus dapat membuat seseorang menjadi sakit, tetapi jamur bisa mengubah pikiran. Lama-kelamaan, jamur akan memakan inangnya sendiri. Scene berpindah ke Joel yang sedang menikmati sarapan pagi bersama anak perempuannya yang bernama Sarah. Di sini kita juga mengenal Tommy yang merupakan adik laki-laki dari Joel. Dari sebuah radio menyebutkan Jakarta dalam gangguan, namun belum disebutkan kalau telah terjadi penyebaran infeksi jamur. Joel kemudian mengantar Sarah ke sekolahnya. Sepulang sekolah, Sarah singgah ke tempat servis jam, yang mana Sarah ingin memperbaiki jam tangan milik ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Tidak lama berselang, istri pemilik toko keluar dengan wajah yang panik. Dia lekas menutup toko dan meminta Sarah untuk segera pulang ke rumahnya. Sarah singgah di rumah tetangganya yang ditinggali oleh lansia. Kalau dilihat, lansia yang ada di rumah ini sudah terinfeksi oleh jamur. Terlihat dari dia memperlihatkan gejala kejang-kejang, namun hal itu belum disadari oleh Sarah dan orang di rumah. Karena hari sudah menjelang maghrib, Sarah kemudian pamit pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyambut ayahnya yang baru pulang kerja. Di sini Sarah menghadiahkan jam tangan yang telah dia perbaiki dan mereka berdua pun menonton DVD bersama. Tidak lama berselang, adiknya Tommy menelpon di ujung sana. Dia meminta kepada kakaknya Joel agar melepaskannya dia dari penjara. Sarah yang ditinggalkan sendirian di rumah mulai terbangun karena mulai merasa ada hal yang aneh. Helikopter jadi sering lewat dan sirene polisi makin keras terdengar. Kemudian anjing tetangga memukul-mukul kaca rumah Sarah. Dia tampak lari ketakutan dari sesuatu. Sarah kemudian membawanya kembali ke rumah, namun anjingnya tidak mau dan berlari menjauh. Sarah kemudian penasaran melihat pintu rumah lansia itu terbuka. Dengan sedikit keberanian, Sarah memasuki rumah itu. Dan tiba-tiba Sarah melihat lansia yang tadinya cuma bisa duduk di kursi roda sedang menggigit anaknya. Tampak dari mulutnya keluar sesuatu semacam rambut yang bisa bergerak sendiri. Sarah yang ketakutan langsung berlari keluar rumah, di mana di luar sudah ada ayah dan pamannya yang menjemputnya. Joel yang melihat nenek-nenek itu mencoba menyerang mereka, namun terpaksa harus membunuhnya. Mereka bertiga kemudian menancap gas keluar kota, namun militer telah mengisolasi kota tersebut sehingga akses keluar menjadi terbatas. Tommy berusaha mencari jalan keluar, namun kerumunan orang panik menyusahkan jalan. Kemudian sebuah mobil polisi menabrak mereka dan memisahkan Joel dan Sarah dengan Tommy. Joel yang menggendong Sarah yang kakinya terluka sambil berlari menghindari seseorang yang telah terinfeksi. Namun dari arah depan, seorang tentara menembaki zombie tersebut. Tentara itu mendapat perintah kalau kota harus diisolasi dan harus membunuh mereka. Joel berhasil menghindari tembakan tersebut. Saat tentara tersebut mendekati Joel, Tommy datang dan membunuhnya. Joel segera menghampiri Sarah yang ternyata terkena tembakan di perutnya. Sarah yang tidak bisa terselamatkan lagi menghembuskan nafas terakhirnya. Cerita kemudian berpindah ke 20 tahun kemudian. Kota Boston berubah sangat total. Ditampilkan seorang anak perempuan yang mendekati wilayah karantina tersebut dan kemudian dia dibawa oleh tentara federal. Anak tersebut dipindai oleh sebuah perangkat dan menunjukkan tanda merah yang berarti dia telah terinfeksi jamur. Scene berpindah ke Joel bersama rekannya yang bernama Tess sedang bekerja membuang mayat-mayat yang telah terinfeksi ke kobaran api. Di sini Joel juga membuang anak perempuan tadi yang telah terinfeksi. Wilayah karantina dikendalikan oleh militer yang disebut Fedra atau Federal Disaster Response Agency, di mana Fedra memberlakukan jam malam ketat dan tidak segan membunuh orang yang melanggar aturan. Joel menemui salah satu tentara Fedra yang bernama Lee. Diketahui kalau Joel menjual barang terlarang bernama hidropon. Joel kemudian menegosiasikan untuk memperbolehkan truknya untuk melintas, tetapi ternyata akinya juga rusak.
Setelah menyepakati harga untuk truknya melintas, Lee memperingati Joel agar menjauhi jalan di malam hari karena akan ada operasi jam malam. Jam malam tersebut diberlakukan dikarenakan pemberontak Firefly telah membunuh anggota Fedra. Di tempat lain, Tess sedang disekap oleh Robert karena permasalahan aki. Robert kemudian meminta maaf kepada Tess dan melupakan yang terjadi. Tidak lama berselang, sebuah ledakan menghantam bangunan tersebut. Salah satu anggota Robert mati, namun hal ini membuat Tess bisa pergi dari tempat itu. Ternyata, ledakan tersebut berasal dari adu mekanik antara militer Fedra dengan pasukan pemberontak Firefly. Tess kemudian terjebak di antara keduanya. Dia tidak bisa kabur kemana-mana. Tess yang terjebak oleh situasi kemudian ditangkap oleh tentara Fedra karena dianggap sebagai anggota Firefly. Selanjutnya adegan berpindah ke seorang anak yang ditahan oleh anggota Firefly. Dia mengaku bernama Veronica. Joel kemudian mendatangi seorang pak tua yang memiliki radio. Dia mencari tahu kabar Tommy karena sudah 3 minggu dia tidak memberi kabar apapun. Joel kemudian mengeluarkan sebuah peta dan meminta menunjukkan lokasi Tommy berada. Namun pak tua tersebut mengingatkan kalau ancaman di Wyoming selain orang terinfeksi ada budak dan penjara. Namun Joel tidak mengindahkan perkataan kakek tersebut, dia langsung cabut. Setibanya di rumah, Joel mempelajari peta tersebut, bagaimana rute dari Boston ke Wyoming. Joel yang kelelahan memutuskan untuk tidur. Setelah Joel terbangun, Tess menjelaskan kalau dia berada di penjara Fedra seharian. Tess juga menjelaskan kalau Robert menjual aki mereka kepada orang lain. Mendengar hal itu, Joel tampak kesal karena dia membutuhkan aki tersebut untuk menyelamatkan Tommy. Namun Tess meyakinkan dia kalau mereka akan mendapatkan aki tersebut kembali. Yang perlu dilakukan adalah mencari Robert dan mengambil aki tersebut. Scene berpindah ke seorang perempuan yang memasuki ruang meeting Firefly. Perempuan tersebut bernama Marlene. Marlene adalah pemimpin Firefly cabang Boston. Dia mengungkapkan bahwa tujuan Firefly adalah mengembalikan kebebasan dan demokrasi yang selama ini Fedra ambil. Untuk itu mereka melakukan sebuah misi penting, yaitu membawa keluar Veronica dari wilayah karantina menuju ke tempat anggota Firefly lain berada. Sil berpindah ke Joel dan Marlene sedang menanyakan keberadaan Robert dari seorang anggotanya. Diketahui Robert berada di sebuah gedung berlabel merah yang biasa digunakan oleh Miguel. Untuk ke sana mereka harus lewat terowongan di bawah tanah Haymarket, kemudian masuk ke gedung dan mengejutkan Robert. Melalui percakapan tersebut, diketahui bahwa nama asli Veronica adalah Ellie, dan Marlene lah yang memasukkan Ellie ke Akademi Militer Fedra sejak masih bayi. Ketika ditanya alasannya, Marlene hanya menjawab kalau di sana dia akan aman. Di percakapan tersebut juga disebutkan satu nama, yaitu Riley. Marlene selanjutnya akan memberitahukan rencananya kepada Ellie, yaitu membawanya keluar dari wilayah karantina untuk bertemu kameratnya di kota lain. Balik ke Joel dan Tess yang berjalan melalui terowongan bawah tanah. Ia melihat sisa-sisa kejadian 20 tahun saat wabah pertama kali menyerang. Sesampai di gedung yang dimaksud, Joel dan Tess melihat sisa-sisa peperangan Firefly. Di situ juga dia melihat akinya yang telah rusak. Joel kemudian melihat 2 orang wanita yang kesusahan. Saat hendak mendekat, Joel tiba-tiba diserang oleh Ellie menggunakan pisau. Ternyata Joel dan Marlene saling kenal satu sama lain. Marlene membeli aki dari Robert yang besar kemungkinan dia gunakan untuk membawa kabur Ellie keluar. Di sini juga terkuak fakta kalau Marlene dan Firefly lah yang membuat Tommy melawan Joel dan keluar dari Boston. Namun Marlene mencoba meyakinkan Joel kalau aki itu penting untuk menyelamatkan banyak nyawa. Marlene tahu kemampuan Joel, untuk itu dia coba tawar-menawar. Antar Ellie tiba dengan selamat sampai tujuan, maka aku akan memberikan semua yang kau butuhkan. Bukan cuma aki, truk dengan bahan bakar, senjata dan persediaan, kata Marlene. Joel yang tertarik dengan tawaran tersebut berdiskusi dengan Tess. Joel berpendapat kalau kendaraan yang dimiliki oleh Firefly adalah kendaraan Fedra yang dialihfungsikan. Jika mereka memilikinya, maka bisa menyelamatkan Tommy. Joel dan Tess pun setuju jika mereka mendapatkan semua yang dia inginkan sebelum anak itu diserahkan. Dan jika tidak, maka anak itu akan mati. Mereka pun bersepakat. Bagi Marlene, Ellie sangatlah penting dalam misi Firefly. Ellie kemudian ikut ke rumah Joel untuk persiapan kabur dari wilayah karantina. Setelah persiapan selesai, Joel, Tess, dan Ellie berangkat saat jam malam diberlakukan. Tentara Fedra mulai berpatroli menyisiri tiap gang-gang kota. Joel dan lainnya keluar wilayah karantina melalui lubang bawah tanah. Mereka pun langsung bergegas untuk menghindari tentara Fedra yang sedang berpatroli. Namun mereka apes bertemu dengan tentara Fedra yang sedang kencing. Diketahui kalau dia adalah Lee, kenalan Joel. Lee sudah memperingatkan Joel agar tidak keluar di malam hari. Mereka bertiga dipaksa untuk berlutut. Lee kemudian memindai mereka menggunakan alat pendeteksi infeksi. Saat alat itu sampai di Ellie malah menyerang tentara tersebut.
Lee yang tersulut emosi menembaki Ellie, namun coba diredam oleh Joel. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Lee sudah tersulut amarah. Momen ini mengingatkan Joel saat Sarah anaknya tertembak malam itu. Joel yang tidak ingin hal itu terjadi lagi, tiba-tiba menerjang Lee dan menghajarnya hingga mati. Tess yang melihat albumin itu berwarna merah memberitahu Joel kalau Ellie ini telah terinfeksi. Ellie kemudian membela diri kalau dia tidak sakit. Dia memperlihatkan tanda yang dia alami. Dia sudah mengalami hal tersebut selama 3 minggu. Kalau dia sakit, sudah lama pasukan Firefly membunuhnya. Di tengah kekalutan tersebut, mereka bergegas pergi dari tempat itu. Dan series ini ditutup dengan mereka memasuki area kontaminasi, yang artinya perjalanan mereka baru saja dimulai.